Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ahibati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita berkumpul bertemu di tempat yang suci dan mulia ini, di salah satu masjid Baitullah. Besar harapan kita dengan ini, kita termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Ketika sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, mereka baca ayat-ayat Allah, mereka pelajari di antara mereka, maka turun kepada mereka sakinah, ketentraman. Mereka pun diliputi oleh rahmat, dan mereka pun disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Tentu acara semacam ini merupakan bentuk dakwah ilallah, merupakan bukti nyata dari ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah kalian, saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Semoga semua ini terkhusus bagi segenap takmir Masjid Al-Ma'mur ini, Al-Ma'ruf, dijadikan semua ini dalam timbangan kebaikan mereka di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang barokah, berarti yang kita cari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki dalam hidup. Hidup yang penuh berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kebahagiaan yang menjadi dambaan setiap insan, yang laki maupun wanita, tua maupun muda, masing-masing menginginkan bagaimana hidupnya bisa bahagia, tentram, membawa kesejukan dalam jiwanya, sejahtera. Hanya saja berbeda-beda cara orang untuk mendapatinya. Masing-masing menginginkan itu. Tidak sedikit dari manusia ini yang kehilangan dan merasa tidak mendapatkan arti kebahagiaan itu dengan segala fasilitas hidup yang dia miliki, dengan banyaknya materi yang dia punya, belum juga dia merasa tenang dan bahagia dalam hidupnya. Di antara mereka ada yang mengira kebahagiaan itu terletak dan tergantung kepada materi. Semakin banyak harta benda orang, semakin banyak kekayaannya, akan semakin bahagia menurutnya. Maka hidupnya pun dia gunakan hari demi hari untuk menumpuk dan memperbanyak keuntungan dan harta bendanya. Ada di antara mereka yang menyangka kebahagiaan itu kaitannya dengan kedudukan, kepemimpinan, sehingga dia pun berupaya dengan segala kemampuan yang dia miliki bagaimana mendapatkan kedudukan tersebut. Ada yang menyangka dengan banyaknya anak, keluarga, semua ini Allah Subhanahu wa ta'ala justru mengingatkan di dalam Quranul Karim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur, berlomba-lomba kalian memperbanyak harta benda kalian, memperbanyak materi dan duniawi, melalaikan mereka dari zikrullah, dari ibadatullah. Ada pula tipe dari manusia ini yang mengira kebahagiaan itu ada hanya didapati dalam perjalanannya, sehingga sibuk hidupnya
memperbanyak safar, melancong ke sana kemari. Baru pulang dari satu negeri sudah dia jadwalkan pergi ke negeri yang lainnya, mengunjungi tempat itu, melihat tempat ini. Demikian jadi turis ke sana kemari mencari kebahagiaan katanya. Keliling dunia ke sana kemari. Masakin, orang-orang yang bingung, tidak tahu kemana mereka untuk mendapati kebahagiaannya. Tidak jarang ada pula yang menyangka kebahagiaan itu fiktif. Nggak mungkin. Tidak mungkin bisa didapati. Nggak mungkin seorang hamba mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, tentunya kebahagiaan erat kaitannya dengan tumakninatul qalb, ketenangan qalbu, ketentraman jiwa, yang mana qalbu itu sendiri dalam kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ia yang menciptakannya, Dia yang berkuasa dan mengatur atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qulub baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Qalbu, hati manusia itu ada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Berbolak-balik. Terjadi perubahan drastis padanya. Cepat, sering. Di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sebutkan terkait gejolak dan perubahan qalbu Bani Adam. Innal quluba ashaddu taqalluban minal qidr idza ijtama'a ghalya. Gejolak qalbu itu jauh lebih dahsyat dibanding air dalam kuali sedang mendidih-mendidihnya. Kita melihat ketika air itu belum panas, tenang, dipanci. Tapi begitu dia puncak mendidihnya, beriak air tersebut, tidak bisa tenang, bergejolak, yang di bawah naik ke atas, yang atas ke bawah, yang samping kanan ke kiri, dan seterusnya. Itu air dengan cepatnya, dengan begitu kerasnya. Rasulullah sebutkan qalbu lebih dari itu. Dan begitulah kenyataannya. Kapan kita bahagia, senang, kapan kita bersedih. Kapan orang itu susah, kapan pula kemudian dia mendapat kelapangan, kemudahan. Baru merasakan senang sebentar, dapat laba kah atau apa, laku barangnya,
senang. Nggak berjalan hitungan detik, menit, dengar berita anaknya kecelakaan, dengar informasi orang tuanya masuk IGD, sedih dia, cepat sekali. Begitulah Bani Adam. Terus bergejolak kalbunya, berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Hakim, Maha bijaksana. Allah uji hambanya. Walaupun seorang mukmin dengan imannya hidup dalam kebahagiaan, tetap saja dia yubtala, menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Bahkan Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang lebih mendekati dan lebih mendekati, semakin lebih menyerupai Rasulullah, semakin mentaati ajaran beliau, semakin mendapat cobaan dari Allah. Yubtala rajul ala qadri dinih. Masing-masing mendapat cobaan, ujian sebatas kekuatan agamanya. Kita hidup di antara dua keadaan, tidak ada yang ketiga. Menghadapi yang kita senangi, itu yang kita dapati membuat kita senang, kebaikan, kenikmatan dengan berbagai macam bentuknya. Atau menghadapi sesuatu yang pahit, berat dirasa, membuat kita sedih, membuat kita gelisah. Dan itu pasti dalam hidup, tidak mungkin tidak. Ini atau itu pasti kita alami, sesuatu yang kita senangi atau sesuatu yang tidak kita senangi, bahkan tidak kita harapkan, tetapi terjadi. Bedanya di sini, ketika itu seorang mukmin dengan iman, dengan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia bisa bersikap dengan benar, sehingga kondisi apapun yang dia hadapi membawa kebaikan baginya, mendatangkan pahala untuknya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Kagum beliau dengan urusan seorang mukmin, karena urusan dia semuanya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kebaikan yang dia senangi, dia harapkan, harta, anak keturunan,
apa saja kebaikan, dia pun bersyukur kepada Allah. Tahu itu anugerah, kenikmatan yang Allah berikan padanya, dan itu syukur dia kepada Allah baik baginya, pahala. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Atau dia menghadapi musibah, kejelekan, hal-hal yang tidak disenangi manusia, tapi ketika diuji dengan itu dia bersabar. Dia tidak berkeluh kesah, dia tidak jengkel, dia pun tidak emosi, tidak mengumpat-ngumpat, tidak mengingkari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesabarannya, seperti yang Rasulullah sebutkan, syaqul juyub, walatmil khudud, terkait kematian. Orang yang dia cintai meninggal dunia. Yang tidak sabar melakukan hal-hal tersebut yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dia koyak-koyak bajunya, histeris. Dia tampari wajahnya. Mungkin dia tidur jatuh di tanah bergulung-gulung sambil teriak-teriak ini dan itu. Tidak sabar mendapat cobaan yang pahit baginya. Mukmin tidak demikian. Dia bersabar. Tahu itu cobaan dari Rabb-nya. Dia hadapi dengan penuh kesabaran. Kesabaran itu pun baik baginya. Pahala yang tidak dihitung, tidak digandakan 10 kali, tidak 700 kali. Tapi hanya Allah yang Maha tahu banyaknya. Seperti yang Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar disempurnakan untuk mereka pahalanya tanpa hitungan. Hanya Allah yang tahu besarnya pahalanya. Walaisa dzalika illa limu'min. Semua itu tidak ada kecuali bagi mukmin. Hanya iman yang mengajarkan ini. Dalam hidup pasti salah satu dari dua keadaan itu. Kita mendapat kesenangan atau kita mendapat kesedihan. Kita hadapi yang kita harapkan atau kita hadapi sesuatu yang kita benci. Ini atau itu pasti. Semua manusia bahkan tidak muslim itu tidak kafir, pasti menghadapi keduanya. Cuman bedanya mukmin punya pegangan. Seorang mukmin punya pedoman dalam hidupnya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia seharusnya. Mendapat kebaikan dia bersyukur dan itu baik baginya. Mendapat cobaan dia bersabar dan itu pun baik baginya.
Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang mukmin yang hidupnya dia penuhi, dia makmurkan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyadari bahwa cobaan itu pun untuk mengangkat derajat dia di jannah, di surga Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, disebutkan oleh Haythami dalam Majma'uz Zawaid, "Idza arada bi'abdin manzilatan fil jannah falam yablugha bi'amalihi." Kalau Allah kehendaki untuk hambanya tempat di surga yang amalan si hamba ini, amal ibadah dia tidak sampai untuk dia mendapatkan tempat itu karena kurang amalannya. Qala li malaikatihi, Allah katakan kepada para malaikatnya, subbu alaihil bala'a sabba, turunkan bala kepada hamba itu. Dicoba dan dicoba, diberi ujian dan diberi ujian yang dia merasa pahit, berat. Tsumma sabbirhu alaih, kemudian jadikan dia bersabar menghadapi semua itu. Dengan kesabarannya terangkatlah dia mendapatkan posisi derajat yang tinggi di dalam jannah. Dunia dibanding akhirat tidak ada artinya. Gak ada perbandingannya sama sekali. Dengan umur yang begitu lama, mungkin seorang hidup 60 tahun, 70 tahun, 80, mungkin 100 sebagian orang. Dibanding akhirat tidak ada artinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yu'ta yaumal qiyamah bi ab'asi rajulin kana fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan di yaumul qiyamah orang paling susahnya selama di dunia. Bi ab'as, paling sulitnya orang di dunia sudah. Nggak ada lebih parah dari dia. Yang kena musibah, dapat cobaan ini, uangnya habis, dibawa lari orang, bangkrut usahanya, gagal panennya, segala macam sudah. Paling beratnya orang mendapat cobaan di dunia, paling sulitnya ketika hidup, banyak hutang sana sini, penghasilan dia nggak pernah mencukupi kebutuhannya. Paling susahnya orang selama hidup di dunia, nggak pernah merasakan dan mendapati kenikmatan hidup di dunia.
merasakan kemewahan, kendaraan nyaman, tempat tinggal yang leks, nggak pernah dia. Paling susah-susahnya orang. Dan itu dia jalani mungkin selama 60 tahun sampai dia meninggal. Mungkin 70 tahun. Hidup susah. Fayughmasu ghamsatan fil jannah. Lalu dicelupkan orang ini ke surga dengan sekali celup untuk merasakan surga sejenak. Sejenak. Cuman dicelupkan sebentar gitu. Kemudian dikeluarkan lagi. Sebentar. Lalu ditanya kepadanya, fayuqal hal ra'aita bu'san qat? Bagaimana kamu? Pernah kamu merasakan susah? Pernah kamu merasakan pahitnya hidup? Taruh itu yang umurnya 70 tahun meninggal. 70 tahun hidup susah, paling susahnya orang sudah di dunia. Dengan satu kali celupan di dalam surga, dia katakan, wallahi la ma ra'aitu bu'san qad. Demi Allah ya Allah, aku enggak pernah merasakan hidup susah. Lupa. 70 tahun yang dia jalani hanya karena dicelup sebentar di surga. Kif kalau itu abadi? Bagaimana kalau itu selamanya dianugerahkan padanya surga? Tsumma yu'ta bi an'ama rajulin kana fid dunya min ahlin nar. Lalu didatangkan yang satunya, orang paling bahagia hidupnya di dunia, paling mewah sudah hidupnya segalanya, kekayaan yang berlimpah luas, mobil 5, rumah leks di wilayah-wilayah tempat yang strategis dan mahal harganya, miliaran mungkin triliunan, belum lagi harta bendanya yang lain-lain. Orang paling nikmatnya di dunia, dalam tanda kutip mungkin gak pernah susah. Sama, mungkin selama 70 tahun dia hidup dalam kemewahan, hidup dalam kenikmatan. Fayughmasu ghamsatan fi jahannam. Dicelup dia di neraka dengan sekali celup, kemudian dikeluarkan. Dirasakan neraka padanya sebentar, lalu dikeluarkan. Fayuqal hal ra'aita na'iman qad? Ditanya kemudian dia, kamu pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Hidup 70 tahun dalam kemewahan. Fayaqulu la ma ra'aitu na'iman qad. Demi Allah, enggak pernah. Sama sekali aku enggak pernah merasakan kenikmatan. Lupa. 70 tahun hanya karena sekali celup di neraka. Bagaimana kalau itu selamanya baginya? Azab tiada henti. Maka jauh perbandingan dunia dengan akhirat. Seorang mukmin segala-galanya baginya yang terpenting nasib dia di akhirat kelak. Bagaimana dia akan menghadapi hisab, timbangan amalnya, bagaimana dia di akhiratnya kelak.
ketika manusia itu mati, menyesali yang telah lalu dari kehidupannya, berharap meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, sesuatu yang jelas tidak berguna baginya, nggak mungkin. Dan itu sudah menjadi takdir Allah, yang mati nggak mungkin dihidupkan lagi. Tapi seandainya itu dia dapati kesempatan untuk bisa hidup, dan itu permohonan mereka, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ini ke dunia untuk hidup lagi. Apa yang dia inginkan jika diberi kehidupan kembali oleh Allah setelah matinya? Yang Allah sebutkan satu-satunya permohonan mereka kalau seandainya bisa hidup kembali, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang itu aku tinggalkan selama aku hidup. Menyesal dia karena tidak beramal saleh selama hidupnya, tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada satupun dari mereka minta dihidupkan kembali setelah mati untuk melanjutkan perjuangannya guna mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Enggak ada. Lupa semua saat itu. Hilang semua dari pikirannya. Enggak ada kemudian dia minta hidup kembali untuk menambah koleksi harta bendanya dan kekayaannya. Enggak ada. Satu-satunya yang mereka inginkan kalau saja bisa hidup, a'malu salihan fima tarakt, agar aku beramal soleh ya Allah, yang itu aku tinggalkan selama hidup. Nyesal sekarang di saat waktu enggak ada gunanya penyesalan itu. Hukum akhirat, beramal sebesar apapun seandainya itu bisa, enggak ada gunanya bagi dia. Allah sebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau istadabit. Orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima dari mereka, kalaupun seandainya mereka punya satu bumi emas untuk dia jadikan tebusan bagi dirinya supaya tidak diazab. Tidak akan diterima seandainya dia punya satu bumi. Seberapa sebumi ini? Satu pintu masjid saja misalnya itu emas murni, berapa harganya? Emas biasa saja sudah 500.000 1 gram. Satu pintu beratnya segitu, berapa kilo? Ini bumi, entah berapa beratnya. Seandainya dia punya emas sebesar bumi, akan dia infakkan, dia keluarkan sebagai tebusan bagi dirinya, yang penting dia selamat dari azab. Tidak akan diterima, karena bukan waktunya kamu beramal saat itu. Tapi di dunia Allah sebutkan jauh lebih ringan dari itu.
Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di dunia sebesar atom sekalipun, sekecil atom sekalipun, itu kebaikan diterima, bermanfaat bagimu, akan kamu dapati pahalanya, balasannya di sisi Allah. Nggak usah sebumi emas, kecil. Kamu menyingkirkan gangguan dari jalan, duri, pecahan kaca atau apa, iman, amal soleh tercatat bagimu, memberatkan timbangan kebaikanmu. Itu hukum dunia. Oleh karena itu, iman dan amal saleh inti dari segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka yang beramal saleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, beribadah kepadanya, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dalam kehidupannya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji, yang beramal saleh, baik itu dari lelaki maupun wanita, beramal saleh dengan dasar iman, tahu itu perintah Rabb-Nya, tahu itu ajaran Rasul-Nya, dia amalkan, dia taati, mengharap ridha Allah semata, ikhlas karenanya. Sungguh kata Allah, akan kami beri dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia untuknya. Kehidupan yang Allah berikan barokahnya kepadanya, diberkahi oleh Allah karena ketaatannya. Berkah itu kebaikan, banyaknya kebaikan yang Allah berikan, Allah jadikan pada sesuatu yang Allah kehendaki, membuatnya mubarak, dipenuhi dengan berkah, sehingga banyak kebaikannya. Dan itu inti yang diharapkan, berkah. Bukan hanya banyaknya materi. Mungkin orang dapat materi banyak, makan banyak, makan yang lezat, yang mewah, tapi ketika tidak diberkahi oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, enggak ada gunanya makanan ini baginya. Tidak membawa kesehatan bagi tubuhnya, tidak membuat dia kemudian banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dimakan anaknya, dimakan istrinya,
tidak menambah si istri itu taat kepada suaminya, tidak menjadikan si anak bakti kepada orang tuanya, sia-sia. Apa artinya banyaknya materi? Yang lumpuh, yang stroke, yang diabetes, yang ini. Tapi jika diberkahi oleh Allah, kalaupun sedikit, berkah, bermanfaat baginya, membuat dia sehat, jauh dari penyakit, kuat. Dengan itu dia lebih semangat, ibadahnya kepada Allah bertambah, anaknya semakin bakti kepada orang tuanya, istrinya semakin taat pada dirinya, dan demikianlah jika sesuatu itu diberkahi oleh Allah. Ketika itu tidak diberkahi oleh Allah, mengakibatkan doa pun tidak terkabul karenanya. Rubba ash'ath aghbar yutilus safar yarfa'u yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya min haram fa anna yustajab lah. Rasulullah SAW sebutkan, terkadang seorang hamba karena safar perjalanan, rambutnya tidak beraturan, banyak debu, dia mengangkat tangan, doa kepada Allah, ya Rabbi, dia minta ini, minta itu. Tapi dalam keadaan makanan yang dia konsumsi dari yang haram, penghasilan haram, minuman yang dia minum dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, Allah Maha tahu itu penghasilan yang tidak diridhoi oleh Allah, haram, tidak berkah. Maka Rasul katakan bagaimana itu akan dikabulkan darinya? Doanya tidak terkabul. Padahal dia sudah mengangkat tangan berdoa dengan sangat berharap. Ada penghalang-penghalang pada dirinya yang karenanya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Enggak berkah. Karena menyalahi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa pun tidak terkabul karenanya. Sementara manusia sangat butuh pertolongan Allah dalam segala urusannya. Kita butuh banyak doa kepada Allah untuk dilancarkan segala urusan kita, dipermudah. Bagaimana itu dikabulkan sementara hidupnya tidak diberkahi karena banyaknya maksiat, banyaknya dosa. Dalam jual beli, contoh lain, bagaimana Rasulullah SAW sebutkan ketika terjadi transaksi akad jual beli, fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahi transaksi mereka, berguna, bermanfaat bagi keduanya. Jujur apa adanya, dagang apapun, taruhlah itu mobil misalnya atau apa, motor. Dia sebagai penjual, pemilik ngerti, tahu
Maka dia sampaikan apa adanya. Ini mobil saya ada minusnya, ada cacatnya, kekurangannya di sini mesinnya begini, kakinya di terotnya ada problem begini begitu. Apa adanya dia sampaikan, menjelaskan, bayana. Karena mungkin pembelinya nggak tahu, nggak paham. Kalau seperti itu diberkahi jual beli mereka, barokah. Ketaatan kepada syariat Allah. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau keduanya dusta dan menyembunyikan, terhapuslah barokah transaksi mereka berdua. Nggak diberkahi, dusta atau menutup-nutupi. Enggak, ini bagus ini, nggak ada cacatnya. Padahal dia tahu, cuman nggak mau jelaskan, nutup-nutupi, dusta. Misalnya ditawar berapa ini, 100 juta, ditawar sama pembelinya 80 ya. Waduh, saya dapatnya aja di atasnya itu. Padahal dia dapat 70 juta misalnya. Dusta. Bagaimana mau diberkahi? Bagaimana kemudian dia ingin hidup bahagia, tentram? Sementara syariat Allah, agama yang mulia ini dia langgar dan dia menyalainya. Terhapus barokah dari transaksi mereka. Nggak diberi barokah oleh Allah. Kalaupun mungkin itu laku, bahkan kalaupun dia dapat keuntungan 10 juta, sekian juta, tapi tidak diberkahi oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, nggak ada artinya. Tidak akan membawa ketenangan dalam hatimu, tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidupmu, sebaliknya malah. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita hidup hendaklah kita ingat, diciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Dalam Adz-Dzariyat Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Agar ibadah kepada Allah. Ayahsabul insan an yutraka suda, dalam surat Al-Qiyamah. Apa manusia mengira, kata Allah, mereka diciptakan sia-sia begitu saja? Itu dugaan manusia, diciptakan dengan ciptaan yang sesempurna mungkin. Qad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sempurna ciptaannya, dari ujung rambutnya sampai ujung kepalanya. Kemudian dibiarkan begitu saja hidup semaunya. Itu dugaan manusia. Sungguh jelek dugaan mereka. Kata Imam Syafi'i, arti ayat mereka tidak diperintah, tidak dilarang, sia-sia begitu saja. Justru mereka diciptakan untuk menjalani perintah-perintah Allah, untuk meninggalkan dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk itu mereka diciptakan, diberi kehidupan oleh Allah. Dan itulah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup. Orang yang gak tahu tujuan hidupnya,
tidak mengerti arah hidupnya, akan bingung untuk apa dia hidup. Kalau kamu tanya, Anda hidup untuk apa? Ya untuk kerja. Kerja untuk apa? Ya untuk supaya makan. Makan, ya supaya hidup. Hidup, ya untuk kerja. Ngunyer di situ terus. Gak tahu dia itu hidup untuk apa dan kemana tujuan hidupnya. Dia kira hidup itu di dunia segalanya dan selesai di situ. Ini pernyataan dan dugaan orang-orang kafir. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ini hanya kehidupan dunia saja, kata mereka. Kita hidup, kita mati, dan yang membuat kita mati masa, waktu. Mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak benar, tidak benar ungkapan sebagian orang ketika ada yang meninggal, fulan telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Belum terakhir kuburan baginya. Masih panjang perjalanannya. Kuburan belum segalanya. Bukan tempat terakhir baginya. Dia akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segalanya yang telah dia perbuat selama hidupnya. Tunjukkan rapot baginya. Ini amalanmu, perbuatanmu. Hisab, timbangan, jaza, surga, neraka. Masih panjang. Bagi seorang mukmin, hidupnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika berkah itu diberikan kepada seorang hamba, diberkahi, ada tanda-tandanya. Tanda yang dengannya indikasi kalau dia itu hidupnya diberkahi oleh Allah. Di mana tanda-tanda itu? Jika bertambah ilmunya, hamba itu akan semakin bertambah tawadhu'nya. Semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin rahmat, kasih sayang kepada yang lain, semakin bertambah amalannya, semakin bertambah pula rasa takutnya. Tidak kemudian bangga diri, takut justru. Takut kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah, padahal banyak amalannya. Ketika Allah sebutkan dalam ayat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu orang-orang yang berbuat, beramal, tapi hatinya takut. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa itu orang yang mencuri, berzina, kemudian mereka takut azab dari Allah? Kata Rasulullah, bukan wahai Aisyah.
Tapi itu justru orang yang sholat, rajin, ibadah, puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah baik yang lain. Tapi mereka takut. Dalam keadaan khawatir kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Kalau orang melakukan maksiat takut, itu wajar, dia ngelanggar. Justru keutamaannya takut itu ketika dia berbuat amal saleh. Sifat orang-orang yang mukmin, tanda diberkahi dia. Semakin banyak amalannya, semakin takut. Semakin bertambah usianya, semakin berkurang ambisinya. Tanda diberkahi umurnya. Sekarang masuki kepala 4, tahun berikutnya mungkin sekian tahun masuk kepala 5, kepala 6, 60 sekian umurnya. Semakin bertambah usianya, semakin berkurang ambisinya. Bagi dia dunia, yang penting dia nggak sampai ngemis ke orang lain. Yang penting dia nggak sampai menengadahkan tangan menunggu uluran tangan orang lain. Dia mulia, bisa mencukupi dirinya sendiri. Berkurang ambisinya. Tanda diberkahi umurnya. Allah sebutkan dalam Quran, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kalian telah kami beri umur usia yang cukup dengan itu untuk ingat, untuk mau sadar, insaf, dan telah datang pengingat yang mengingatkan kalian. Ada beberapa penafsiran para ulama. Pengingat ini apa yang dimaksud? Ada yang mereka sebutkan yang dimaksud pengingat uban. Sudah mulai putih, rambutnya sudah mulai keluar putih-putih. Pengingat, wahai manusia, umurmu semakin bertambah, ajalmu semakin dekat. Ada yang mengatakan pengingat itu Quran Al-Karim diturunkan, mengingatkan dia. Diutusnya Rasulullah SAW mengingatkan dia. Umur. Rasulullah SAW menyebutkan a'dzarallahu imra'an balagha minal umur 60 sana. Sudah cukup. Allah tidak akan berikan uzur, tidak akan berikan uzur kepada hamba yang mencapai usia 60 tahun. Sudah cukup. 60 tahun masih saja dia berambisi. 60 tahun masih juga nggak ngerti apa-apa tentang agamanya. Nggak bertambah ibadahnya, nggak tambah amal solehnya. Tetap seperti itu. Kalau ditarik ke belakang, dari dia umur akil balik, dari 15 tahun misalnya, 45 tahun dia hidup mukallaf, dapat perintah syariat. Ya seperti itu hidupnya, nggak berubah-berubah. Nggak bertambah ilmu agamanya, nggak bertambah amal solehnya. Sudah nggak ada udzur orang ini di hadapan Allah kelak. Jika bertambah hartanya, akan bertambah dermanya. Tanda diberkahi harta itu. Dianya semakin derma, semakin pemurah, membantu, memberi kepada yang butuh. Semakin bertambah jabatannya, semakin bertambah kedudukannya,
semakin dia dekat kepada orang, semakin dia tawadhu kepada mereka, semakin banyak membantu dengan kedudukan yang dia pegang, dia gunakan untuk banyak membantu orang lain. Tanda diberkahi hamba ini. Sebaliknya, tanda kalau dia orang yang tidak diberkahi, celaka hamba yang semacam itu. Na'udzubillah. Semoga dijauhkan kita dari yang semacamnya. Ketika bertambah dan semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kesombongannya, angkuh. Semakin bertambah amalannya, semakin bertambah bangganya terhadap dirinya sendiri. Seakan dia berjasa kepada Allah dengan banyaknya ibadahnya. Tidak diberkahi. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula ambisinya, semakin menjadi-jadi. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah pelitnya, bakhil. Semakin bertambah kedudukannya, jabatannya, semakin dia jauh dari orang, semakin dia sulit untuk diharapkan bantuannya kepada orang lain. Tanda-tanda kalau orang itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Untuk masing-masing kita introspeksi diri, termasuk yang mana? Kelompok pertama yang diberkahi dengan tanda-tandanya tadi, atau kelompok kedua yang tidak diberkahi dengan tanda-tandanya tadi? Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, ada 3 amalan yang dengannya seorang hamba itu mendapat taufik untuk terbimbing dengan hidayah Allah kepada kebahagiaannya. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala, jika seorang hamba diberi kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Jika dia diuji, dicoba, dia bersabar. Jika dia berdosa, terpreset dalam maksiat, dia pun segera taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ini tanda kebahagiaan, bukti kalau Allah menginginkan dan menghendaki kebahagiaan bagi hambanya tersebut. Yang pertama, jika dia diberi, dia bersyukur, dan semakin bertambah syukurnya,
Karena kenikmatan jika disyukuri akan menambah kenikmatan lain baginya. Namun jika dia ingkari, kenikmatan itu akan dicabut, diangkat, hilang darinya. Kenikmatan yang begitu banyak dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung kenikmatan dari Allah itu tidak akan bisa kalian menghitungnya, terlalu banyak. Dari yang ada di tubuh kita, di keluarga kita, berapa banyak kenikmatan, tidak terhitung sudah. Akan tetap kenikmatan-kenikmatan tersebut dan ditambah oleh Allah, la in syakartum la azidannakum, jika manusia itu mau bersyukur dengan meyakini itu dari Allah murni, bukan karena daya upaya dia. Bersyukur lisannya, menyandarkan, mengembalikan semua itu kepada Allah. Bersyukur dengan menggunakan kenikmatan tersebut dalam peribadatan kepada Allah, bertambah ketaatannya, bertambah amal baiknya. Jika dia mendapat cobaan dan ujian, dia bersabar. Karena itu yang Allah perintahkan kepada hambanya. Dan Allah sebutkan mencintai orang-orang yang sabar. Allahu yuhibbus sabirin. Sabar. Ketika dia melakukan kemaksiatan, tergoda syaitan, hawa nafsunya, temannya, segera dia sadar, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sifat orang-orang yang bertakwa, mereka tidaklah terus-menerus melakukan maksiat, dosa. Begitu mereka tahu itu haram. Manusia mungkin saja jatuh dalam maksiat, tapi orang yang bertakwa segera berbenah diri, bertobat, beristighfar kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Bani Adam semuanya banyak salahnya, tapi yang terbaik dari mereka yang segera memperbanyak taubat kepada Allah. 3 ini pertanda kalau Allah inginkan kebahagiaan, barokah bagi hambanya. Bersyukur, bersabar, dan istighfar dosa jika terjatuh dia padanya. Masih baik seorang hamba yang seperti ini, maka dia dalam kebaikan, masih bersyukur dengan makna tadi kalau dapat kebaikan, masih bersabar jika mendapat cobaan, bersegera beristighfar, tobat kepada Allah jika terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Demikianlah
tanda-tanda rambu seorang hamba yang mendapat kebahagiaan, ditentukan kebahagiaan baginya. Intinya kewajiban masing-masing kita semua untuk kita berbenah diri, membenahi iman dan akidah kita, membenahi amal ibadah kita, membenahi akhlak adab kita, membenahi muamalah dan interaksi kita dengan yang lain. Bagaimana semua itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menseleksi dari kalian siapakah dari kalian yang terbaik amalannya. Perhatikan kata terbaik amalannya, bukan siapa yang terbanyak amalannya, tetapi yang terbaik. Allah tidak melihat harta benda kita, Allah tidak melihat wajah dan kulit kita, yang ini ganteng, yang itu jelek, ini cantik, itu buruk, ini putih, itu hitam. Bukan itu yang Allah lihat. Tapi yang Allah lihat hati hambanya, kolbunya soleh atau tidak. Allah lihat amal perbuatan mereka bagaimana, apa yang mereka lakukan selama hidupnya. Amalan itu tidak akan menjadi yang terbaik kecuali jika itu didasari oleh keikhlasan kepada Allah, hanya mengharap ridhonya semata. Ketika amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk itu beliau diutus untuk ditaati, dijadikan panutan, uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasul untuk kalian ada toladan baik bagi yang mengharap Allah, hari akhir, dan banyak berzikir kepadanya. Ikuti jejak beliau, contoh beliau. Dan itu bukti pengakuan cinta seseorang kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, Rasulullah SAW. Contoh aku, tiru aku. Niscaya dengan itu Allah mencintai kalian. Niscaya dengan itu Allah pun mengampuni dosa-dosa kalian. Ini ayatul imtihan disebutkan, ayat ujian. Diuji manusia. Akan ada yang lulus, akan ada yang gagal. Layaknya ujian. Ujiannya pada ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW. Maukah mereka mempelajari sunnah-sunnah beliau yang mulia, yang agung, dikaji, dibahas, dipelajari untuk diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Kalau mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, semua orang bisa mengaku. Gampang. Dituntut dia membuktikan cintanya. Dituntut membuktikan kebenaran, kejujuran cinta itu. Bagaimana amal ibadahnya, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya. Semua ini diajarkan Rasul kepada umatnya untuk mereka amalkan. Kita semua umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, membawa ketenangan dan ketentraman di dunia ini, yang kemudian keamanan, keselamatan di kubur kita, dan kebahagiaan, keselamatan di akhirat kelak, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di waktu yang terbatas ini kepada segenap saudara-saudaraku kaum muslimin yang ada di Samarinda ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi saya banyak berterima kasih, bersyukur kepada segenap takmir Masjid Ma'ruf ini yang memberi kesempatan dan waktu kepada kami. Demikian pula kepada segenap hadirin yang mau datang dan mendengarkan ini. Mudah-mudahan semua ini berguna dan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.